Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mereview Lenovo S130 ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman melihat penampakannya, ini dia mirip sama Lenovo S120 teman-teman. Di sana reviewnya sudah ada di video kita yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau lihat itu bisa, nanti kita kasih link deskripsinya. Karena perbedaannya cukup sedikit teman-teman, hanya saja kelemahan yang ada di Lenovo S120 menurut kita tidak ditemukan di seri ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu kelemahannya Lenovo S120, teman-teman bisa ngelihat di videonya ya teman-teman ya. Di sini ini kita mengingatkan sama seri Asus E202 sama E203 teman-teman. Jadi kalau di Lenovo ada S120 sama ini yang sekarang ini S130 ya teman-teman ya. Coba kita lihat dari yang pertama dulu. Ini layarnya ini, nah ini layarnya ini anti glare teman-teman ya, jadi dia kelihatan agak ngedoff. Ini sama kayak di Lenovo S120. Nah ini kalau teman-teman pengen lihat perbedaannya anti glare atau bukan, yang di Lenovo kan anti glare ini teman-teman. Nah ini kita ambil contoh layar yang lain, ini yang kenampakannya kayak glossy ya teman-teman ya, beda ya. Ini agak glossy sama yang ini doff, jadi bedanya di situ teman-teman. Sedikit kita singgung sama Asus E202 dan 203 ya teman-teman, mereka ini mirip banget, dari sisi spek itu mirip banget. Yang beda nanti kalau di Asus itu daya tahan baterainya lebih panjang ya teman-teman ya, cuma dia layarnya belum anti glare kayak gini. Nah itu tinggal teman-teman sesuaikan aja kebutuhannya. Dan juga kalau Lenovo ini tombol powernya ada di keyboard teman-teman, sedangkan kalau yang Asus, kalau kita mau membandingkan dengan seri yang sama, maksudnya dengan kelas yang sama, dia tombol powernya terpisah teman-teman. Bisa ngecek di video kita yang satunya teman-teman ya. Nah ini dari sisi kiri ya teman-teman ya, kita lihat ada apa saja. Untuk dari sisi kirinya ini ada untuk cas, charger, lubang charger, USB, HDMI dan USB Type-C teman-teman. Sama lampu indikator di sini ya untuk sebelah kiri. Nah, dan di sebelah kanan ini ada satu USB juga, sama untuk headset atau speaker, sama micro SD teman-teman. Yang ini untuk micro SD ya. Ini tombol untuk darurat teman-teman. Kalau tombol power ini bermasalah, jadi ini ada tombol daruratnya teman-teman. Jadi keunggulannya Lenovo itu salah satunya di sini. Ini ada tombol daruratnya. Jadi ketika keyboardnya ini bermasalah, kan kalau keyboardnya bermasalah kan kita nggak bisa neken power dari sini ya teman-teman ya. Misalnya keyboardnya ini bermasalah, tombol powernya kan di sini. Ini kalau laptop dengan tombol power yang di keyboard, kalau dia bermasalah kita nggak bisa nyalain teman-teman. Tapi kalau Lenovo ini ada ini ya, tombolnya ini itu nanti pakai jarum teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau agak bergetar kameranya maaf, karena cuma satu tangan. Kita coba ya. Nah ini udah nyala teman-teman. Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah kalau muncul tampilan seperti ini teman-teman, itu teman-teman bisa langsung enter, pilih yang ini ya, normal startup, langsung enter. Kalaupun ini keyboard yang ini bermasalah juga teman-teman masih bisa pakai keyboard eksternal, terus di enter teman-teman. Nah ini dia akan masuk Windows teman-teman ya. Untuk perbedaannya sendiri dengan Lenovo S120 teman-teman, ini kan 130. Untuk perbedaan yang signifikannya kita lihat ini di prosesor ya teman-teman ya. Nanti akan kita liatin apa namanya, prosesornya ini berapa. Terus kalau mau ngelihat yang 120 ya di video kita satunya. Untuk tahun keluarnya kayaknya selisih kurang lebih nggak nyampe 1 tahun teman-teman ya, atau maksimal 1 tahun lah. Jadi lebih muda yang ini S130 teman-teman. Jadi yang keluar duluan kalau menurut kita, sepengetahuan kita itu yang S120, lalu mungkin nggak nyampe setahun kemudian ini keluar S130 teman-teman ya. Nah untuk spesifikasinya ini teman-teman, yang membedakan ini untuk yang S130 dia menggunakan prosesor N4000 teman-teman ya. Kalau yang
120 itu kalau nggak salah 3350 atau 3060 atau 3050 teman-teman, saya lupa. Jadi kalau teman-teman mau ngecek bisa ke videonya. Jadi yang membedakan yang paling utama ini teman-teman, di prosesornya. Kalau untuk Windowsnya sama, ini serinya OM, itu Windowsnya sudah include Windows, jadi Windowsnya sudah terdaftar teman-teman ya. Dan untuk sisi kinerja, setelah kita merasakan kan di sini kan dua unit kita coba install ulang. Untuk versi yang ini 130 itu untuk dari performanya sedikit ya teman-teman ya, sedikit di atasnya S120 teman-teman, sedikit di atasnya S120. Ini persis juga seperti kembaran Asus E202 sama E203 teman-teman, mirip banget, sejarahnya mirip dan spek kelasnya itu mirip teman-teman. Nah, selain dilihat di sini ada serialnya, itu produk ID-nya, OEM-nya, teman-teman bisa ngeliat di bawah casingnya ini teman-teman. Di sana pasti ada hologram Windows-nya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, ada hologram Windows-nya ini. Nih. Itu berarti Windows-nya OM teman-teman, resmi terdaftar. Sama ini untuk baut-bautnya ini juga sama kayak Lenovo yang 120 teman-teman. Ini makainya bintang teman-teman ya. Bautnya ini baut bintang teman-teman. Nah, ini bautnya bintang ya teman-teman ya, pakai baut bintang, jadi bukan baut plus teman-teman kalau mau bongkar. Nah, bagian yang terpenting dari review kita yang untuk Lenovo S130 ini teman-teman, IdeaPad S130, itu kelemahan yang ada di S120 itu kita tidak menemukan atau belum menemukan teman-teman, sama sekali belum menemukan. Ya bisa jadi materialnya lebih bagus yang ini ya, untuk sisi material ya kita juga kurang tahu. Hanya saja yang S120 itu penyakitnya teman-teman, kemarin coba dilihat video kita satunya, penyakitnya itu teman-teman kalau nggak hati-hati. Tapi kalau teman-teman bisa hati-hati ya dalam perawatan penggunaan ya nggak masalah sebenarnya. Hanya saja kalau dibandingkan dengan seri yang ini S130, itu penyakit yang di Lenovo S120 kita sama sekali belum menemukannya teman-teman. Ya kalau menurut pengalaman kita atau analisa kita sebagai teknisi ya mungkin saja materialnya, dari sisi material lebih bagus atau lebih kuat yang ini teman-teman. Atau bisa jadi juga cara perawatan atau penggunaannya teman-teman mungkin, atau pemilik laptop yang seri ini agak kurang teman-teman ya. Untuk tips perawatannya bisa dilihat di video kita yang tentang perawatan keyboard teman-teman ya, perawatan keyboard laptop. Karena ketika laptop dengan tombol power yang ada di keyboard, baterainya pun juga tanam, itu kunci perawatannya ada di keyboardnya teman-teman. Kunci perawatan dan kunci apa ya, untuk mencegah terjadinya trouble itu ada di keyboard teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek cara merawat keyboard teman-teman ya, itu caranya mudah kok, nggak sulit malah. Itu ada di video kita ya, nanti kita taruh di linknya di deskripsi atau di bagian atas ini. Nah, dan sedikit tambahan teman-teman untuk pemilik Lenovo S120 atau S130 mungkin ya, itu untuk berhati-hati ketika ada masalah di layarnya teman-teman, entah di kabel fleksibelnya ataupun di layarnya. Jadi kalau mau mengganti spare part atau mau servis, itu dipastikan teknisi yang berpengalaman teman-teman, karena modelnya kayak gini teman-teman. Nah, karena modelnya kayak gini, jadi yang model kayak gini ini kalau teknisinya nggak berpengalaman, ketika bongkar laptopnya ini tidak akan bisa rapat ataupun malah bisa patah teman-teman bagian sini. Nah ini kalau teman-teman lihat ini yang di tengah ini, nah ini itu seumpama saja teman-teman ada masalah laptopnya, mungkin harus bongkar ataupun fleksibel ataupun di layarnya yang berhubungan harus bongkar ini, itu teman-teman sebisa mungkin nyari tempat servis yang sudah berpengalaman atau recommended, bisa nyari di Google dengan bintang yang tinggi atau mungkin rekomendasi dari teman-teman saudara atau siapa gitu kan. Karena ini nanti kalau dibuka ketika nggak pengalaman ini bisa, pertama ada kemungkinan patah, terus juga bisa nggak rapat teman-teman. Nah kalau nggak rapat, buka tutupnya nanti dia akan bunyi krek 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 gitu teman-teman ya. Nah jadi ini teman-teman ya hasil review kita, kesimpulan kita jika dibandingkan dengan Lenovo S120, untuk Lenovo S130 ini menurut kita lebih kuat teman-teman ya dari sisi material, karena setidaknya sampai 2 tahun ini, 2 tahun atau 2 tahun kurang ini
seri ini kita belum pernah menemukan masalah. Pasien-pasien itu belum banyak yang datang dengan keluhan hardware teman-teman. Tapi sedangkan Lenovo S120 ya itu tadi, bisa lihat di video kita kelemahannya bagaimana. Biar nggak panjang-panjang, teman-teman bisa lihat di video kita satunya biar nggak dibahas di sini teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman review dari kita, semoga bermanfaat.